Nama saya Graciela Victoria Sapira. Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015. Agama sebelum saya adalah Kristen Protestan, dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel. Pada saat itu saya lagi ke supermarket. Saya lagi ke supermarket pakai celana pendek yang dimana ya lumrah aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak nggak pernah dilakuin gitu ya. Saya pakai celana pendek seperti biasa. Terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling kan, kalau kita kadang pakai celana pendek tuh suka orang-orang suka catcalling gitu ya. Catcalling tuh yang suka panggil-panggil cewek gitu-gitu. Dan itu tuh banyak dilakukan sama kayak mas-mas di depan supermarket gitu. Saya lagi lewat aja gitu. Saya lagi lewat, gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa aduh gak nyaman banget digituin gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal bukan pertama kali juga digituin sama orang-orang, karena kan itu udah jadi hal yang lumrah ya di sini. Terus sampai akhirnya gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak orang kalau pakai jilbab nggak digituin deh. Saya merasa gitu waktu itu. Terus tapi saya nggak ada niat buat masuk Islam waktu itu. Saya pengen pakai jilbab aja, nggak ada niat mau masuk Islam. Pengen pakai jilbab aja awal mulanya. Terus akhirnya saya di situ saya udah mulai ngerasa, aduh kayaknya kalau di Islam tuh wanita dimuliakan banget ya gitu, ditutup aurat, harus menutup aurat kayak gitu-gitu. Saya dengar salah satu perumpamaan kayak kalau kamu makan permen, emang kamu makan permennya yang dibungkus apa yang dibuka gitu. Pasti mau yang dibungkus kan. Permen yang dibuka tuh kan dikerubungin sama semut kayak gitu-gitu. Di situ awal mulanya saya kenal sama agama Islam. Di situ saya mulai tanya, saya cari tahu Islam tuh apa, di mana kedudukan Yesus di Islam tuh apa kayak gitu-gitu. Sampai Ustaz tuh cuma bilang ini, beliau namanya Ustaz Dodi Al-Jambari. Kita akrabnya, keluarga kita panggilnya Ude. Waktu itu Ude bilang kayak gini, di Islam ini bukan berarti kamu nggak mengimani Yesus, dia bilang kayak gitu. Cuman beda aja, kedudukan Yesus di Islam itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Dan beliau bukan cuma semerta-merta ngejelasin gitu, tapi beliau jelasin runtutannya keturunan Nabi Isa kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya beliau bilang, kamu nggak boleh nggak mengimani Yesus, kamu harus mengimani Yesus, tapi sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Di situ beliau juga ngejelasin tentang kedudukan Tuhan di Islam. Kalau di Islam tuh nggak ada Trinitas. Ya udah kita berdoa langsung ke Allah gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya mikir aja sendiri. Saya bilang gini, oh iya ya, kenapa ya kita harus berdoa ke Yesus gitu, sedangkan Allah kan maha mendengar gitu. Kenapa ada dua Tuhannya gitu. Jadi semakin saya bingung juga nih di agama ini. Oh iya ya, kok kayak gini gitu. Banyak yang ngirimin saya kayak mukena, Al-Quran, kayak gitu-gitu. Udah beberapa orang yang tahu. Di situ juga salah satu yang saya mikir, ya Allah, ini orang-orang saya nggak kenal dan mereka nggak kenal saya. Kok mau sih segininya ngebantu saya gitu. Di situ saya ngerasa kalau ukhuwah persatuan orang-orang Islam tuh benar-benar kuat banget gitu. Gak nanya saya orang mana, gak nanya saya dari mana. Banyak banget yang kirimin saya berbagai macam perlengkapan setelah saya masuk Islam ya, kayak mukena, Al-Quran, Iqra dan lain-lain. Dan itu semua sampai hari ini saya nggak tahu orangnya siapa. Bener-bener mereka tuh kayak kejar-kejaran buat nyari pahala gitu. Bener-bener mereka tuh kayak ngelihat orang mencari pahala tuh lomba-lomba gitu. Orang Islam tuh saya benar-benar merasa, Masya Allah nih agama yang benar-benar komplit, lengkap, paripurna, semuanya ada gitu. Di situ juga salah satu ya, saya mikir cuma di Islam saya nemuin ada orang diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang enggak. Orang pakai sendal, kamar mandi, pakai baju, tidur, mandi. Nggak ada yang enggak. Nggak ada yang saya temuin, nggak ada yang nggak diatur. Semuanya diatur, semua ada dalilnya, semua ada pembuktiannya, dan bahkan bisa dibuktikan pakai ilmu-ilmu dunia gitu. Itu salah satu yang buat saya Islam tuh benar-benar sempurna gitu. Nggak ada kurang dan nggak ada cacat sekalipun kayak gitu.